Oke, intro nih. Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Balik lagi nih. Balik lagi menemani malam hari kalian. Walaupun kalian gak mesti dengerin ini pas malam hari ya. Aku recordingnya aja pas malam. Dengan bacaan tarot, malam ini temanya perjalanan kalian sejauh ini. Udah sejauh mana nih sejauh ini tuh? Gak tahu juga ya. Ya pokoknya sejauh ini deh perjalanan kalian sejauh ini. Ya langsung aja kali ya. Untuk grup satu eh, kalian punya Eight of Coins, grup 2 kalian di Two of Swords, grup 3 ada Judgment Arcana 20. Aduh, ada yang baru 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 tahu atau belum tahu cara mainnya, baru main kesini gitu. Cara mainnya ya kalian pilih dari 3 kartu ini mana yang paling resonate sama diri kalian, keadaan kalian saat ini, apalagi ngikutin temanya nih, perjalanan kalian sejauh ini, terus lihat kartunya mana nih yang rasanya paling resonate gitu. Kalau ngomongin perjalanan kayaknya kartu ini deh yang paling resonate, kayak itu dicari ya. Grup 1 kalian kartunya Eight of Coins, grup 2 kalian ada Two of Swords, sama grup 3 ada The Judgment Arcana 20. Kalau udah ketemu nih mana kartunya, kita ketemu di readingan kalian. Dicek aja di deskripsi, ada timestampnya tuh. Grup 1, grup 2, grup 3, langsung klik aja tuh. Ya, nggak usah ditonton semuanya sampai beres, nggak, dipilih aja dari sekarang grupnya yang mana. Nah kalau udah ketemu nih kalian grupnya yang mana, diklik di deskripsi, di bawah deskripsi ada timestamp, nah diklik di timestampnya. Kita ketemu di grup kalian. Iya, welcome grup 1. Oke, malam ini perjalanan kalian sejauh ini ya, itu temanya. Dan ya welcome, ini spread baru ya, mohon kerjasamanya. Aku bakal banyak agak ya jatuh-jatuh dikit lah, stumbling di sana sini karena nggak familiar. But anyway, grup 1 perjalanan kalian sejauh ini, di sini ada Eight of Coins sama Queen of Coins. Perjalanan kalian sejauh ini kalau ngeliat Eight of Coins berasa banget jauhnya ya, soalnya itu gimana ya, aku bilang kayak ini perjalanan yang tiap jengkalnya, yang tiap sentinya kalian bener-bener harus aware, harus awas kayak gitu. Ya kalian ngejalaninnya bener-bener harus hati-hati. Aku nggak tahu kenapa, mungkin gimana ya, mungkin karena eh bisa membahayakan salah satunya. Aku nggak tahu sih, ini ibarat kalian harus pergi ke mana gitu, ke satu tempat, tapi di jalan tuh kalian harus kayak nggak cuma nyebrangnya aja yang hati-hati, kayak ibarat tiap pengkolannya, tiap gangnya gitu kalian harus awas nih kayak gitu. Kayak kalau kurang-kurang awas nih bakal ada konsekuensinya kayak gitu ya. Makanya yang kadang kalau kita lewat jalan yang katakanlah berbahaya kayak gitu, kadang jalan yang tadinya dekat, ya jalan yang tadinya dekat gitu, cuma berapa blok gitu, rasanya jadi jauh banget. Ya itu yang kerasain coba. Cuma nggak berarti kalian kayak kepepet gitu sih. Aku nggak dapet kesan kepepet sih kalau lihat ada Eight of Coins, apalagi ada Queen of Coins di sini. Ya bukan karena kalian kepepet sebenarnya lewat jalan yang mengharuskan kalian untuk hati-hati ini, tapi mungkin ada 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 nasib orang kali yang bergantung sama kalian di sini. Ya mungkin ya, kalau aku ngeliat Queen of Swords itu kan biasanya soal kedermawanan gitu kan. Ya mungkin kalau kalian nggak lewat jalan yang mengharuskan kalian untuk jeli, untuk hati-hati ini, agak susah buat, bukan cuma buat kalian tapi juga buat orang-orang sekitar kalian. Jadinya aduh agak susah ya, kayak cara aku nggambarinnya kayak apa ya,
Ya gitu deh, pokoknya kalian harus hati-hati, tapi bukan karena kalian kepepet. Ya cuma karena emang ada nasib orang lain yang harus kalian perhatiin di sini. Ya kayak kalau kalian gak hati-hati mungkin jatuhnya kayak kalian jadi nggak bisa berbagi gitu, kalian jadi nggak bisa ngegaji karyawan, atau mungkin kayak kayak pegawai bank kali ya. Iya, itu kalau nggak hati-hati kan uang nasabah bisa hilang begitu aja kan. Ya kayak gitu deh. Ya ada urusannya dengan kalau kalian gak hati-hati bakal ada hajat hidup orang lain yang ikut dipertaruhkan di situ. Nah, di atas sini ada Queen of Swords, ada Page of One, Seven of Coins, Four of Swords, sama Ace of Swords. Ini kayak apa ya, perjalanan kaliannya. Jadi temanya ini, temanya kan perjalanan kalian sejauh ini. Nah, temanya tuh yang ini, yang bawah tuh apa yang nggak kalian tunjukin, ini yang kalian tunjukin. Jadi kayak ya, ntar gue jelasin deh. Oke, Queen of Swords di sini kalian yang tadi aku bilang, kalian harus jeli, kalian harus pertimbangannya matang. Kalau ngambil selangkah dua langkah, kalian harus mikir 10 kali buat ngambil selangkah dua langkah. Jadi ya harus jeli sih, harus hati-hati. Ada kesan juga kalian mungkin kayak kayak dokter bedah gitu, dimana nggak bisa sembarangan. Ya, ada hidup orang bergantung ke kalian, ya kayak gitulah. Dan Page of One ini yang bikin aku ngerasa komitmen kalian ada di sini. Komitmen kalian uh, ngejalanin perjalanan yang mengharuskan kalian untuk selalu berhati-hati ini karena gak tahu ya, mungkin emang cita-cita dari kecil kali. Kan ada kan tuh, kalau dari kecil ada tuh yang cita-citanya pengen kerja di bank kayak gitu, atau pengen pengen jadi dokter biar bisa ngoperasi orang ya, terbedah kayak gitu. Dari awal kalian emang bercita-cita ingin melakukan ini, dan kalian komit gitu dengan cita-cita kalian ya kecil. Makanya sepanjang apapun jalannya gitu, sejauh apapun yang harus kalian tempuh untuk sampai di titik itu, kalian bakal jalanin. Nih, kalau ngeliat Seven of Coins di sini, dia kan tunggu lama nih supaya si coins ini berbuah. Walaupun agak aneh ya, koin kok berbuah, cuma kita ya, for the sake of narration kita anggap saja seperti itu. Lama kan nunggunya untuk jadi dokter kayak gitu. Ya untuk kerja di bank aja kan minimalnya S1 kan. Itu lama loh sekolahnya. Ya, dan dua kartu di akhir ini kayaknya aku ngerasa ini yang kalian butuhkan saat ini. Kalian ngerasa kayak kok tegang banget ya hidup. Kalian berasa tegang gak sih hidup? Kayak berasa kayak eh harus kalau harus hati-hati, kalau harus jeli teliti gini terus kok otot leher kenceng ya. Ya gak sih? Kadang kalau kelamaan gitu juga kan capek juga ya. Kan kalian lagi butuh istirahat kali ya sekarang. Ya, butuh istirahat, tapi bukan istirahat yang apa ya, yang mengabaikan tugas juga. Enggak, aku rasa istirahatnya kalian di sini penting, soalnya dengan istirahat kalian bakal nemuin cara-cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah kalian sih. Kayak metode baru atau cara baru supaya masalah yang sama tuh bisa bisa diselesaikan dengan lebih efisien, dengan lebih efektif. Oke, di bawahnya ada The Empress, Death, Chariot, Knight of Cups, sama King of Coins. So ini seru nih, King of Coins ketemu sama Queen of Coins. Nah, Queen of Coins tuh kan ya, kalau dari Queen ya kemana lagi, mereka pasti nyarinya King of Coins ya. Kalau ngeliat di sini kayaknya rasanya mungkin deep down kalian, kalau tujuannya emang cari apa ya, tujuannya emang cari cuan, kalau ngeliat King of Coins, Queen of Coins ini ya bakal ketemu. Iya, jadi emang udah waktunya, dan ya agak sayang juga gak sih kalau prosesnya panjang tapi nggak ketemu. Ya Queen of Coins sudah ngelawatin semua tapi nggak ketemu ini. Anyway, ini yang aku bilang, Queen of Sword itu mungkin buat beberapa orang kalian kesannya malah jadi pelit, kalian kesannya malah jadi
terlalu hitungan gitu. Ya kalian perhitungan emang orangnya. Karena emang mungkin tuntutan pekerjaan atau tuntutan lingkungan kalian mengharuskan kalian untuk lebih hati-hati, untuk lebih bijaksana. Cuma perhitungannya kalian tuh malah jadi mungkin ada yang salah paham perhitungannya kalian jadi hitungan. Ya agak agak sayang sih. Kalian tuh ya hitungan dan perhitungan kadang maknanya bisa beda gitu. Cuma kalian sebenarnya nggak hitungan kok. Mungkin kalian perhitungan tapi kalian nggak hitungan. Kalian nggak pelit itu kali ya. Itu kata yang dari tadi aku cari. Kalian perhitungan tapi kalian nggak pelit. Mungkin ada orang yang mikir kalian pelit. Kalian enggak sih. Yang kulihat di sini. Ya kalian cukup apa ya? Cukup ringan untuk membantu orang. Cukup apa ya? Dan kalau ngelihat mungkin konteksnya ngebantu orang, solusi yang kalian kasih ke orang juga solusi yang sangat efektif. Dan mungkin itu juga yang bikin orang jadi mengandalkan kalian gitu, cukup mengandalkan kalian dalam tanda kutip. Ya, at least apa ya, kalau ada orang yang butuh bantuan, lah datangnya ke siapa gitu. Ya aku makin yakin kayak kalau ternyata kalian ada di bidang kayak dokter kayak gitu, kerasa banget sih. Atau yang dibutuhin orang gitu, yang kalau orang cariin kayak dalam in a good way ya dicariin ya. Oke, nextnya ada death. Ini yang uh, ini mungkin yang bikin kalian lebih sadar soal konsekuensi dari apa yang kalian kerjakan. Iya, yeah. Mungkin itu juga yang tadi aku bilang soal kalian tuh perhitungan tapi bukannya pelit. Iya, kalian cuma sadar dari konsekuensi dari apa yang kalian lakukan. Karena kalian sadar konsekuensinya, makanya kalian berpikir puluhan kali sebelum mengambil langkah sekali. Iya, yeah. Bukan karena pelit. Iya, yeah, kok ngelangkahnya cuma sekali-sekali. Banyakan dikit napa kayak gitu. Enggak, kalian tahu konsekuensinya. Kalau ngambil langkah sekali tuh begini. Atau kalau ngambil langkah sekali ke sini tuh konsekuensinya begini. Ngambil langkah sekali ke sini, beda tuh. Iya, kita ngambil langkah satu ke kanan sama satu ke kiri. Beda tuh, ada konsekuensinya masing. Dan ya bisa jadi apa sih? Ya, bisa jadi membahayakan juga mungkin kalau kalian salah-salah ngambil ngambil langkah atau ngambil tindakan. Nah, kalau ngelihat nih di sebelahnya ada The Chariot, terus di atasnya ada Seven of Coins. Uh, Seven of Coins tuh kan dia proses yang lama gitu, kayak nungguin nungguin pohon berbuah dari kita nanam benihnya terus kita nungguin sampai pohon itu berbuah, itu kan lama kan prosesnya. Nah kalau The Chariot ini di bawahnya enggak sih. Ini kayak agak agak bertolak belakang gitu, yang satu prosesnya lama banget, yang satu pengennya cepet-cepet kayak gitu. Jadinya kalian seolah nggak tahu ya, mungkin itu juga yang bikin bikin ada apa sih, ada Four of Sword sama Ace of Sword di situ. Soalnya sadar nggak sadar kalian selalu mencari cara baru yang lebih efektif, tadi yang udah aku bilang, dan lebih efisien dalam menyelesaikan satu masalah. Iya, yeah, jadi ya ya gitu, yang masalah yang tadinya harusnya biasanya kalian beresin misalnya masalah ini 1 jam, kalian berusaha nih cari potongan waktunya dari 1 jam, beresnya bisa jadi 50 menit, terus dipotong lagi 40 menit, terus ujung misalnya yang biasanya butuh waktu 1 jam beresnya 15 menit kayak gitu, terus kan terus berjuang atau terus improve, tetap terus terus melatih diri untuk lebih lebih cepat lagi dalam mengambil tindakan. Nah ini Knight of Cups di sini dia ada di bawah Four of Swords kan. Nah kalau dilihat dari proses yang tadi aku jabarkan gitu, itu kerasa banget kan stressfulnya, ya nggak sih? Kita harus perhitungan, kita sadar konsekuensinya kayak gimana kalau kita teledor, kalau kita nggak hati-hati.
segalanya harus diperhitungkan, prosesnya juga kadang lama. Wah itu stressful dong. Kita juga harus komit di situ. Ya mau gak mau itu kayak ada urat leher kenceng dong. Iya dong. Kayak ada stresnya sendiri begitu. Jadi kalau kita sampai apa ya kayak mengabaikan kebutuhan emosional kita gitu. Nah itu kebutuhan emosional kita untuk curhat, untuk didengarkan atau untuk disayang-sayang kayak gitu. Ya kadang ada kan kebutuhan emosionalnya yang malah jadi pengen dimanjain kayak gitu. Entah ke aku nggak tahu sih ke orang tua masih ada nggak sih tangan kayak gitu. Ya itu bisa apa ya harusnya bisa lebih diperhatikan sih. Ya, walaupun contohnya nggak sedramatis yang tadi aku bilang, cuma tolong perhatiin lagi eh apa sih kebutuhan emosionalnya. Kalau butuh waktu buat istirahat ya istirahat gitu, nggak usah mikirin kerjaan dulu. Kalau butuh waktu buat liburan, liburan lah biar lebih fresh. Atau mungkin butuh waktu buat punya hobi baru deh, atau mulai hobi lama yang udah kita tinggalin, itu juga nggak apa-apa, kerjain aja. Iya, diulik lagi atau dicari lagi gitu kesenangannya. Kalau aku lihat nih kartu-kartu sebelum Knight of Cups ini nih kayak susah banget nyari happy-nya di sini gitu. Kayak nggak ada apa ya, nggak ada airnya gitu. Ngerti gak sih? Iya, nggak ada airnya kan. Iya, di sini nggak ada airnya kan, cuma Knight of Cups ini doang kan airnya. Itu loh kayak nggak ada funnya gitu di perjalanan kalian sejauh ini tuh. Kayak funnya di mana, happynya kapan kayak gitu. Tolonglah dicari lagi. Nah, King of Coins ini ada di bawah Ace of Swords. Nah, ini yang tadi aku bilang, kalau ide barunya keluar nih, cara barunya atau eksperimennya berhasil gitu, mencetuskan ide baru, metode baru, gagasan baru gitu, cuannya juga bakal ada lagi tuh, pintu-pintu cuannya yang kebuka yang lain. Makanya kadang istirahat itu perlu. Aku juga selalu bilang kok kalau brainstorming tuh nggak bisa under pressure. Kalau fase brainstorming kadang kalau udah masuk deadline gitu, kalau deadline-nya udah ditentuin, buatku itu udah bukan waktunya lagi buat brainstorming. Brainstorming tuh nggak boleh ada deadline-nya. Walaupun iya itu jadi apa ya, itu malah jadinya agak susah buat dibikin produktif, tapi ada disiplinnya kok buat itu. Brainstorming tuh nggak butuh deadline, nggak, kalau ada deadline malah jadi nggak jalan gitu brainstorming. Cuma dia butuh disiplin. Brainstorming tuh sama kayak Ace of Swords. Ace of Swords tuh kan dia kayak apa ya, dia kayak kreativitas gitu. Kreativitas kalau tidak didisiplinkan gitu nggak menghasilkan apa-apa. Iya, bukan soal apa ya, ya disiplin disiplin juga kan bukan cuma soal deadline. Balik lagi kayak gitu, kayak pedang tuh kadang kalau di bawah tekanan dia malah apa ya, dia malah jadi patah sendiri kalau udah jadi pedang. Tapi kalau belum jadi pedang dia kerjaannya ditempa mulu kan, dipukulin mulu kayak gitu. Aku jadi ngelantur kemana-mana. Ya brainstorming tuh kayak nempa pedang. Ya kalau nempa pedang masih diproses dia masih ditempa, emang waktunya dia dipukulin tuh. Iya, jadi kalau ada ide baru masih ditempa dia udah patah duluan, nggak bisa jadi produk. At least buatku nggak bisa jadi pedang yang bagus tuh kalau masih ditempa dia udah patah duluan, bahannya jelek. Iya, kalau dari masa ditempanya dia udah kuat gitu, ya insya Allah udah jadi pedang kuat dia. Ya tapi kan kita nggak bisa nempa pedang nggak pakai air ya. Wih, balik lagi dong ke situ. Iya, kalau dikasih api doang gitu atau dikasih kayak di sini juga nggak ada apinya kali. Kalau iya, apa sih, kayak dikasih raw materialnya doang di tempat, nggak ada apinya, nggak ada airnya kan susah. Nah, kita juga harus tahu kapan waktunya kita buat bekerja gitu kali. Kantor ke sana kemari grup sana. Tutup di sini aja deh. Ya, semoga readingannya bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian
Iya, welcome grup 2 ya, ya grup 2. Grup 2 ada Two of Swords, wah kebetulan sekali. Iya, ini untuk tema malam ini apa? Perjalanan kalian sejauh ini. Iya betul. Oke, grup 2, perjalanan kalian sejauh ini ada Two of Swords, di bawahnya ada Three of Coins. Aku ngeliat ini perjalanan yang mengharuskan kalian untuk ngambil pilihan yang sulit gitu. Banyak pilihan sulit dan buatku pribadi, pilih sesulit-sulitnya pilihan adalah pilihan yang ada kaitannya atau pilihan yang mengharuskan kita untuk ya yang gimana ya bilangnya, yang ada kaitannya dengan orang lain, terutama sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Orang-orang terdekat lah, itu susah tuh ngambil pilihan yang kalau udah ada sangkut pautnya sama orang terdekat kayak gitu. Jadi entah di mana, mungkin sejauh ini kalian ya aku ngerasa ada beberapa hubungan pertemanan yang harus kalian sudahi atau kalian putus karena ya karena udah emang kalian rasanya ini nggak bisa nih kayak gini, kalau aku terusin nih hubungan, ya harus pertemanan mungkin percintaan kayak gitu, kalian nggak bisa maju nih. Jadi for the sake of this journey banyak yang harus kalian putus di situ, dan wajarnya atau idealnya kan banyak yang kita putus banyak juga yang datang ke kita kan. Iya, jadi ya perjalanan yang banyak apa ya, yang banyak hello dan goodbye-nya. Hello dan goodbye dong. Perjalanan yang banyak pertemuan dan perpisahannya, cuma pertemuan dan perpisahan yang ngebawa kalian ke orang-orang terbaik, mungkin itu kali ya. Orang-orang terbaik yang ada di hidup kalian sekarang ini adalah orang-orang terbaik yang kalian dapatkan dari rentetan pertemuan dan perpisahan itu. Iya. Yeah. Dan aku nggak tahu ya, ini juga kalian mutusinnya itu bukan atas dasar perasaan sih, ya atas dasar apa ya, atas dasar logika, atas dasar ya eh, kebutuhan aja. Kalian nggak ada hard feeling, tapi nggak tahu orang-orang itu ada hard feeling gak ya ke kalian. Ya nggak sih, kalian pasti adalah kepikiran kayak gitu. Kalau aku bilang adalah satu dua pasti. Oke, ini untuk karena malam ini konteksnya adalah perjalanan kalian sejauh ini. Perjalanan kalian ada Six of Cups, Ten of Swords, The Magician, Seven of Coin, sama The Emperor. Ini Six of Cups ini yang tadi aku bilang, kalian mungkin masih ada sedikit banyak kalian masih ada yang ngeliat ke belakang. Ini orang-orang yang kutinggalin masih ada yang inget aku nggak ya? Masih ada perasaan nostalgia gitu kadang. Ini aku sama dia atau sama orang ini pernah pernah melewatin ini nih, dia masih inget nggak ya kira-kira kayak gitu. Bentar aku nge-feel dulu. Terus Ten of Sword-nya tuh ya mungkin ini uh, mungkin ini keputusan sulit yang harus banget kalian ambil dalam perjalanannya. Mungkin juga kalian harus yang tadi aku bilang kayak memutus pertemanan lah, memutus uh, relationship semacam itu masih masih kentara banget, masih apa ya, masih berasa nyesek sih. Aku nggak tahu kalian apa ya, senyesek itu atau enggak, tapi aku ngerasanya kalian masih berasa ada satu dua perpisahan yang masih kalian berasa nyeseknya di situ. The Magician di tengahnya pula kalian apa ya aku bilangnya, Magician, Master Manifestor, kalian uh, memutuskan hubungan ini bukan cuma ya tadi yang
yang tadi aku bilang, bukan karena kalian benci, bukan karena kalian nggak suka, bukan karena kalian apa ya, ini lebih ya bukan karena kalian benci, ini karena emang apa ya, ke keharusan kalian. Kalau nggak di cut off sesegera mungkin kalian nggak bisa dapetin apa yang kalian mau. Dan kalau ngeliat The Magician di sini, kalian somehow tahu hidup ideal apa yang ingin kalian capai, hidup ideal apa yang ingin kalian manifestasikan di sini. Makanya ya mungkin kalau kalian tahu nih goalsnya kalian mau dibawa kemana, emang kadang harus ada aja gitu teganya sama orang. Ya terlepas ntar kaliannya apa sih, kayak masih kepikiran atau enggaknya sampai sekarang, ya emang kalau kadang ada harganya sih. Untuk sebuah pencapaian tuh ya emang ada harganya, ada beberapa orang yang mungkin harus kalian tinggalin emang. Nah, Seven of Coins eh ini lamanya perjalanan yang udah kalian tempuh. Dan mungkin kalau ngeliat ini karena dua kartu terakhir, mungkin ini kebutuhan kalian untuk bisa lebih bersabar kali ya. Ya soalnya aduh kadang nggak, apalagi kalau perjalanannya pahit kayak gini nih, kadang ada kalanya kita nggak sabar gitu. Kita tahu mimpi kita besar misalnya, kita tahu mimpi kita besar, kita tahu mimpi kita tinggi, cuma kalau ngelihat perjalanannya sulit begini nih, perjalanannya berdarah-darah begini, kita kadang ngerasa ada aja, ngerasa nggak sabarnya, ngerasa kayak harus gini banget ya hidup gue. harus harus sepahit ini ya, enak kan. Cuma ada Emperor setelah ya, ada apa ya, Emperor tuh ngerasa kayak kalian yang bener-bener take control, kalian yang bener-bener ngerasa punya kuasa di situ. Kayak kalau The Magician tuh kalian yang, anggaplah kalian yang lagi manifesting, kalau Emperor tuh kalian yang udah ngedapetin apa yang kalian inginkan, udah ngedapetin apa yang kalian usahain kayak gitu. Ada kendali kalian di situ. Nggak cuma apa ya, nggak cuma, kadang ada juga sih. Aku beberapa kali nemu kasus di mana uh, orang itu udah sampai di titik yang dia impikan sejak lama, tapi dia tetap nggak punya kuasa atas itu. Iya, tetap nggak bisa apa ya, jadi jadi budak dari ambisinya gitu. Aku ngelihat kalian nggak seperti itu di sini. Endingnya kalian punya kuasa, endingnya kalian nggak jadi apa ya, kalian punya kuasa atas apa yang kalian cita-citakan itu. Dan mungkin karena kalian juga dalam prosesnya kalian nggak tutup mata gitu kali ya. Kelihatan kan apa sih, kalau Two of Swords di sini dia tutup mata, seolah dia nggak mau ngelihat keputusan sulit apa yang udah dia ambil. Tapi sebagai magician nggak, dia aware sepahit apa jalan yang udah dia ambil buat sampai ke titik ini, buat sampai di Emperor tuh dia ngelihat dengan dua mata kepalanya sendiri, nggak berkedip gitu. Ini pahit bro, gue harus lewatin ini. Ya, 5 kartu di bawah ini perjalanan yang, ini apa yang nggak kalian ceritakan, mungkin apa yang kalian sembunyikan, atau apa yang nggak ingin kalian orang tahu kayak gitu dari perjalanan kalian. Ya di bawah Six of Cups ada Three of Sword, ya aku mau bilang Three of Heart kayak bukan. Ada Three of Sword, di balik rasa nostalgia kalian ke masa lalu yang kalian masih mikir, orang ini masih ingat sama aku nggak ya, kita pernah kayak ngelewatin ini gitu sama orang ini, sama sama si ini, kalian pernah ngerjain ini, kalian kepikiran nostalgia gitu, di balik itu kalian ada rasa sakit hati juga. Ya kayak aduh, aku inget pernah begini nih, aku inget dulu pernah culas, aku inget dulu pernah gak fair sama orang ini, dia masih inget gak ya, dia masih dendam gak ya sama aku, kayak gitu. Ada penyesalan di balik nostalgia yang kadang kalian rasain di situ. Terus ada juga King of Sword di bawahnya Ten of Sword. Di bawahnya apa ya, di baliknya kalian yang masih
yang dengan sadar gitu ngerasa wah ini gue berdarah-darah banget nih buat sampai ke titik ini. Di bawahnya kalian punya King of Swords. Di balik berdarah-darahnya kalian punya kebijaksanaan. Justru karena perjalanannya kalian berdarah-darah, kalian jadi bijaksana kayak sekarang. Kalian tahu eh, jalan mana yang eh, ya kalian tahu jalan mana yang bakal bikin kalian sakit dan jalan mana yang enggak kayak gitu. Kalian bisa ngebeda-bedain. Oh, jalan ini aman, jalan ini enggak. Cara kayak gini aman, cara kayak gini enggak bikin sakit hati kayak gitu. Apa sih, di balik luka-lukanya kalian, di balik berdarah-darahnya kalian ada kebijaksanaan di situ. Ya jadi eh, bagian itu kayaknya nggak perlu terlalu disesalin sih. Penyesalannya tuh bukan di lukanya nih, bukan di lukanya kalian, bukan di rasa sakitnya kalian kayaknya penyesalan gitu. Lebih ke apa yang udah kalian lakuin ke orang-orang sekitar. Ya soalnya Three of Swords-nya ada di samping Three of Coins. Iya, penyesalan kalian tuh ada ke orang-orang sekitar kalian. Kalau lukanya kalian, pahitnya kalian, pedihnya kalian udah kalian terima sebagai bagian dari perjalanan kalian. Tapi gimana dengan orang-orang sekitar kalian nih? Mereka pantas gak ya kalian gituin? Mereka pantas gak ya kalian culasin, kalian curangin kayak gitu? Itu masih masih menghantui itu kayak gitu. Ya soalnya di sampingnya di bawah Magician ada Four of Cups. Ada aja gitu. Walaupun kalian udah dapetin semuanya, ada aja gitu satu hal yang kurang. Lihat Magician, dia punya semuanya. Dia punya coins, dia punya cups, dia punya sword, punya staff, punya wands. Terus dia punya simbol infinity di atas kepalanya, tapi tetap dia masih ngerasa ada yang kurang. Masih tetap ngerasa ada apa ya, ada yang kurang. Kalau aku bilang ada yang hilang, terus aku lanjutin nama lagunya Ipang gitu. Jangan ntar kena copyright. Tetap ngerasa ada yang hilang di situ. Terus ya di balik Seven of Coins ada Knight of Swords. Ini dua kartu yang saling bertolak belakang, to be honest. Ya, Seven of Coins tuh kalian yang sabar ngejalanin prosesnya. Knight of Swords yang kalian yang gak mau, pengen cepet-cepet, pengen buru-buru. Nah, gak tahu ya, aku ngerasanya sih kalau kita apa ya, kayak yang tadi aku bilang kali ya. Ya kalau notice kalau semakin jalannya sulit, semakin jalannya pahit, makin kita pengen buru-buru gitu ngelewatin ya. Makin kita pengen cepet-cepet selesai. Walaupun apa ya, walaupun kita masih butuh waktu agak lamaan lagi gitu, tapi deep down gue pengen cepet beres nih, kayak enak nih begini mulu, pahit kayak. Tapi nggak bisa, butuh waktu lama emang. Udah waktunya lama, prosesnya pahit lagi. Wah itu udah pengen cepet-cepet beres aja kayak gitu. Dan di bawah Emperor ada Four of Swords. Ya emang, dan kalau ngelihat Emperor rasanya dengan semua kekuasaannya, dengan semua kendalinya, dia juga butuh istirahat. Dia juga butuh apa ya, butuh merem lah at least ya, walaupun nggak baringan, seenggaknya merem lah. Bukan dalam artian merem yang kita jadi nggak apa ya, yang kita jadinya nggak awas, tapi istirahat gitu. Soalnya perjalanan kamu kayaknya masih jauh. Iya, cuma kalau kamu jalaninnya tetap dengan cara seperti ini gitu, tetap dengan ngebawa segala penyesalan kamu, tetap dengan ngebawa segala rasa sakit kamu, perjalanan yang masih jauh ini malah kalian jadi gerasa gerusu jalaninnya. Iya, kalian pengen cepet selesai, cuma emang nggak bisa cepet-cepet. Iya, uh, mungkin kalau ada hal yang bisa aku kasih sebagai anjurannya, daripada ya ketimbang kita fokus pengen cepet-cepet nyampe ke depan, ada baiknya kita mulai benahin supaya proses kita ke depannya tidak terlalu menyakitkan, ya tidak terlalu semenyakitkan
sebelumnya gitu. Ya ada King of Swords kan di sini. Jadi kemarin udah tuh berdarah-darahnya, kedepannya tolong berdarah-darahnya diminimalisir kayak gitu. Tolong kedepannya nyakitin orangnya diminimalisir. Kita bisa lebih ramah lagi, kita bisa lebih adil lagi sama orang lain. Jadi curang-curangnya atau ya culas-culasnya dikurangin lah. Kita lebih bijak lagi ke depannya supaya penyesalannya nggak bertumpuk. Iya, dan kita jalannya juga bisa lebih ringan. Masih jauh loh perjalanannya. Kalau kita di perjalanan yang jauh ini cuma ngumpulin luka terus, ya kita makin berat lah jalannya. Ngumpulin luka, ngumpulin penyesalan kayak gitu. Enggak lah. Kita harus lebih bijak ya nggak sih, kayak The Emperor ini. Dia duduk doang kerjaan kelar loh. Iya, nggak perlu gerasa gerusu tuh kayak Knight of Swords. Duduk doang, dia cuma tinggal nyuruh orang aja. Kerjaan kelar. Tapi kan dia harus bijak ya. Kayak gitu grup 2. Iya, gitu aja deh sebelum aku rambling ke sana kemari. Tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat ya grup 2. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Iya, welcome grup 3 ya. Aduh, udah tutup recording nih. Aku bikin grup 4 nggak ya udah ini? Kayaknya enggak deh, grup 3 aja. Biasanya juga gitu. Terakhir aku bikin readingan sampai grup 4 soalnya. Cuma nggak tahu efektif nggak ya. Oke deh, anyway, grup 3. Malam ini bahasan kita apa ya? Oh, perjalanan kalian sejauh ini. Sejauh ini kan. Perjalanan kalian sejauh ini. Kayaknya namanya seperti biasa, tidak spesifik ya guys. Ya, aku bingung sih kalau bikin tema yang spesifik. Perjalanan kalian sejauh ini, di sini kalian punya The Judgment sama The Devil. Aku nggak tahu ya. Ini bisa relate, bisa enggak ya, bisa resonate. Aku nggak tahu sih. Aku nggak bisa pakai kata resonate lagi. Bisa relate atau enggak ya buat kalian, cuma aku ngerasa kalian ngejalanin hidup kalian sejauh ini karena emang ada panggilannya gitu. Ngerti gak sih? Bukan panggilan kerja ya, tapi panggilan yang lebih luhur gitu. Kayak entah itu panggilan hidup atau panggilan jiwa kali. Iya. Kalian sejauh ini ngejalanin hidup ngikutin panggilan jiwa kalian, apapun itu ya. Oh, itu bisa banyak tuh kalau panggilan jiwa. Dan sebisa mungkin kalian ngejalanin hidup dengan lurus, dengan taat. Kalian gak aneh-aneh, kalian gak belok kiri kanan, pokoknya jalannya lurus aja. Siratal mustaqim tuh. Dan ada apa ya? Ada nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Mungkin orang-orang terdekat kalian ada yang bilang kalau kalian auranya tuh agak beda emang. Kayak kesannya tuh kalau orang tuh kayak apa ya? Kayak orang orang yang lurus gimana sih? Iya, kadang mungkin ada aja temen yang bilang kayak apa sih lu hidup lurus-lurus banget kayak gitu. Ada nakalnya dikit lah. Kalian sering tuh kayaknya diomongin kayak gitu, kayak apa sih hidup lurus banget. Hidupnya kayak kalian jujur banget atau ada nilai-nilai tertentu, value tertentu yang kalian perjuangkan. Kalau hidup tuh harus jujur atau banyak lah nilai-nilai luhur gitu yang kalian pegang teguh kayak gitu yang nggak bisa kalian lepasin. Dan di bawahnya ada The Devil, ini yang berusaha kalian tekan, berusaha kalian lawan gitu ya, temptation ini, godaan ini gitu. Biasanya orang kalau hidupnya lurus tuh banyak orang salah paham kalau orang yang hidupnya lurus tuh sebenarnya hidupnya baik-baik aja gitu, nggak ada godaannya. Ya, kalian salah, Bung. Tidak seperti itu, Bung. Ya, biasanya orang semakin lurus hidupnya, orang semakin dibilangin kayak, apa sih lu hidupnya lurus banget, kayak nggak ada curangnya gitu. Itu justru orang-orang yang cobaan hidupnya atau godaan hidupnya banyak tuh. Iya, semakin kita lurus hidupnya, godaannya juga makin banyak biasanya. Makin ada aja kayak gak harus godaan yang gede ya, kayak curang-curang dikit gitu, kayak apa ya, kayak ya ada dari nggak jujur deh, ya ada godaan untuk kita nggak jujur gitu, kita apa ya, nggak nggak amanah kayak gitu, dititipin duit terus, apalagi kalau dititipin duit tuh, iya dititipin duit tuh godaan kita buat nilep duitnya tuh gede sebenarnya. Iya, terus begitu udah kita kasih gitu sesuai amanat,
temen kita iya kayak namplok kita dari belakang. Apa sih hidup jujur amat kayak gitu, kayak kagak ada nilep-nilepnya tuh duit, kayak ini orang nggak tahu aja. Gue panjang jalan ke sini tuh gue digodanya atau godaannya tuh gede loh buat nilep tuh duit, lu nggak tahu aja gitu. Lu liatnya gue lurus-lurus aja hidupnya, padahal nggak. Gue kayak di dalam hati kalian, di dalam kepala kalian, kalian terus berperang kayak baik dan buruk gitu, baik dan jahatnya tuh selalu berperang di dalam diri kalian. Oke, ini konteks perjalanan kalian. Ya kalau karena konteksnya perjalanan kalian sejauh ini, nah ini perjalanan kalian ada di 5 kartu di atas ini. The Queen of One, The Chariot, The Magician. Oh iya, itu Nine of Cups sama Ace of Swords. Ini uh, rasa banget ya kalau Nine of Cups ini. Duh, aku langsung ke situ aja kali ya. Mungkin ada baiknya kalian bisa lebih. Aku nggak tahu. Aku ngerasa urgent banget bilang bilang ini ke kalian soalnya. Kan mungkin udah waktunya kalian untuk fokus sama kebahagiaan kalian. Itu dulu deh. Ya itu dulu deh kalian pegang. Oke, aku balik lagi ke Queen of One. Oke, Queen of One. Ini mungkin dengan hidup kalian yang lurus ini gitu, yang jujur banget ini uh, mengundang banyak orang untuk bisa lebih dekat gitu sama kalian, lebih percaya juga sama kalian. Emang iya gitu, orang kalau hidupnya lurus, orang hidupnya jujur tuh uh, rezekinya ada aja gitu, ada aja orang yang percaya, ada aja orang yang mau diajak kerja sama, ya rezekinya ada lah kayak gitu. Dan di Chariot ini jadi kayak aku ngeliat mungkin karir kalian tuh yang tadinya mungkin uh, yang seangkatan kalian masih di mana, tapi kalian udah jauh di atasnya dia kayak gitu. Karir kalian cenderung cepat untuk melejitnya karena ya salah satunya yang tadi kalian jujur, kalian lurus hidupnya, walaupun ya tadi kayak aku bilang ya, di dalam diri kalian tuh pertempuran besar itu selalu terjadi. Dan Queen of One ini kayaknya menyadari itu, dan dikit banyak aku nggak tahu, mungkin orang yang kerja sama kalian juga dikit banyak tertarik sama kalian atau tertarik kerja sama kalian karena menyadari pergolakan batin itu. Ya mungkin secara nggak langsung, gimana ya, kayaknya di tiap apa ya, di tiap industri, di tiap pekerjaan ada aja deh kayak gitu, kayak baik dan buruknya gitu. Kayak kemungkinan untuk curang di pekerjaan ini tuh selalu ada aja apapun pekerjaannya. Dan orang-orang kayaknya udah bukan rahasia lagi, udah jadi rahasia umum lagi deh, kayak kalau ada di posisi kalian sebenarnya kalian bisa aja nih apa ya, kayak curangnya tuh dengan cara seperti ini. Itu udah kelihatan jelas, itu kayaknya udah umum dilakukan sama orang-orang di line of work itu, di kerjaan yang kalian lakukan. Tapi karena kalian yang karena kalian ada di situ, kalian memilih untuk tidak. Dan kata kuncinya di situ, ada di memilih. Kalian memilih untuk berbuat baik, walaupun terdengar sangat taif ya. Atau mungkin kalian kalian memilih untuk tetap ada di jalan yang lurus, walaupun kemungkinan atau walaupun belokannya tuh cabang-cabangnya banyak gitu. Kanan kirinya tuh kalian bisa aja belok ke situ, tapi nggak, kalian milih di situ. Ya, the chariot itu karena si chariotnya itu di apa ya? Di eh ya didorong, bukan didorong, ditarik oleh dua dua sphinx yang beda warna ini ngeliatin kalau kalian tuh pergolakan batin kalian yang bikin kalian terus lurus adalah karena ada dorongan untuk ke kanan dan ke kiri itu sebenarnya. Agak ironis kalau aku bilang gitu, agak agak paradoks. Kan ironisnya agak paradoks itu. Justru karena ada tarikan untuk belok ke kanan dan ke kiri, kalian jalannya tetap lurus. Ngerti gak sih? Ulangi ya, justru karena ada tarikan untuk belok ke kanan dan ke kiri, itu yang bikin kalian terus jalannya itu yang bikin kalian terus di jalan yang lurus. Nah, The Magician ini kayak apa ya, nggak tahu ya, mungkin uh,
dorongan nggak kali ya, mungkin itu niatnya kalian kali, deep down niatnya kalian tuh itu kalian pengen apa ya, pengen menciptakan atau pengen manifestasiin sesuatu gitu yang buat diri kalian mungkin atau buat orang-orang sekitar kalian. Kayak aku nangkep ini kayak hal yang sebelumnya kayaknya belum ada gitu, atau sebelumnya ada tapi sekarang tuh sulit banget untuk dicapai, untuk diraih, dan butuh, harus ada satu orang yang harus ada orang yang ya satu orang mungkin ya, harus ada seseorang yang mewujudkan itu. Agak sulit ya aku gambarinnya kayak apa ya, ya pokoknya balik lagi deh, kalau eh, konteksnya kalian ada di jalan yang lurus, kalian berusaha pengen hidup lurus aja deh, jujur jujur aja gitu, ngejalanin hidupnya. Biasanya tuh apa sih, eh, resource-nya ada aja. Kalian nggak yang apa ya, kalian nggak yang takut kurang, kalian nggak yang takut apa ya, barang yang nggak ada, pokoknya ada, kun fayakun ada, kalian mah jalan kayak gitu. Soalnya kalian tahu, oh jalan panggilan jiwa saya ke sini nih. Iya, ntar insya Allah jalannya disediakan. Nggak takut lah jalannya kalau gitu. Ya, magician tuh aku ngeliat uh, kebutuhan kalian untuk apa ya, kayak aku ngeliatnya kayak dunia tuh butuh sosok seperti ini. Iya. Terus karena kalian nggak ngeliat ada sosok itu di orang-orang sekitar kalian, kalian pengen jadi sosok itu. Makanya kalian apa istilahnya, kayak istiqomah gitu di jalan yang lurus. Udahlah nggak usah takut, ya ntar jalannya ada, ntar ongkosnya ada, resource-nya ada, materinya ada. Pokoknya kita jalan aja deh, kun fayakun. Pokoknya gitu deh. Oh ya, eh, kalau ngelihat eh, Nine of Cups di sini, mungkin itu juga yang bikin apa ya, kayak mungkin kalian nggak selalu kelihatan happy sama orang-orang sekitar kalian, mungkin kalian nggak selalu kelihatan kayak apa ya, kalian juga bukan tipe orang yang yang memperlihatkan gitu kalau kalian lagi happy, tapi eh kalian happy kok ya. Yeah. Kalau tadi sebelumnya di apa ya, di awal aku bilang kayak kalian butuh lebih fokus sama kebahagiaan kalian, bukan berarti kalian sekarang lagi nggak happy ya. Ya yeah. Kalian lagi happy kok sekarang, atau mungkin ya nggak semua dari kalian lagi happy, cuma ya buat kalian yang lagi happy ya tolonglah itu bisa lebih fokus lagi ke diri kalian. Cuma di jalan ini kebahagiaan kalian tuh dijamin loh. Iya. Jadi agak apa ya, agak agak absurd kalau aku bilang di dalam prosesnya kalian berdarah-darah, atau dalam prosesnya kalian ada sakit hatinya kayak gitu, enggak. Kebahagiaan kalian dijamin kok di sini. Dan kalian harus, aku pengen kalian sadar itu gitu. Iya. Dengan aku bilang kalian prioritasin kebahagiaan kalian dulu, soalnya itu udah dijamin. Jangan jadikan panggilan jiwa kamu, jangan jadikan panggilan hati kamu sebagai alasan untuk kalian bersedih, enggak. Justru itu harus jadi apa ya, kalian untuk bisa lebih happy. Soalnya hidup kalian jadi ada maknanya dengan ngejalanin perjalanan ini ya, apapun apapun bentuknya. Nah, Ace of Swords ini yang tadi aku bilang, kayak ada sosok yang kalian rasa dibutuhkan banget saat ini, tapi karena kalian gak lihat sosok itu di orang-orang sekitar kalian, ya udah deh, gua aja kayak gitu. Aku ngeliatnya kayak, tau gak sih cerita King Arthur yang dia nyabut pedang Excalibur gitu, dia dari yang nancep di batu. Gak ada hubungannya sih emang ya, cuma kayak ya aku lihat kayak Ace of Swords di sini, terutama di deck ini, kayak King Arthur yang ngambil apa, yang ngambil Excalibur dari yang nancep di batu itu, kayak ya udah deh, gua aja deh orangnya ya, daripada gua nyari-nyari sana kemari mencari alamat, nggak, bukan, daripada ya ngeliat orang ini nggak bisa, orang ini nggak bisa, kayaknya emang harus gua deh. Ini kamu yang ngambil
inisiatif, ini kamu yang ngambil apa sih tanggung jawab itu. Oke, ini kartu di bawahnya ini apa yang nggak kalian tunjuk, kayak apa yang nggak kalian tunjukkan, atau apa yang nggak orang lihat, atau mungkin apa yang deep down kalian nggak mau orang lihat, kayak gitu deh, dari perjalanan kalian sejauh ini. Di sini ada Five of Swords. Five of Swords ini yang tadi aku bilang pertempuran hati. Asik, karena copyright gitu. Kayak lagu ya, lagu. Nah, pertempuran hati. Ada banyak tuh pertempuran hatinya. Kayak kontradiksinya banyak, tapi kalian telan sendiri. Iya, yeah, telan sendiri. Mentah-mentah atau bulat-bulat. Ya pokoknya kalian telan sendiri deh si kontradiksinya. Buat orang sekitar kalian mungkin kalian jalannya lurus gitu aja. Tapi dalam diri kalian kontradiksinya tetap ada. Kalian tidak ignorant soal itu. Kalian sangat aware, sangat sadar kalau lama ini kalian bisa jalan dengan lurus, soalnya banyak tarikan untuk belok ke kanan dan ke kiri. Iya. Cuma karena tarikan ke kanan dan ke kirinya aja yang kalian coba coba seimbangkan, makanya kalian bisa tetap lurus tuh. Iya. Konflik batinnya mah ada. Terus di bawah chariot juga ada strength. Dan justru karena dari konflik batin itu yang ngebuat kalian jadi lebih kuat. Lebih kuatnya kenapa? Mungkin contohnya mungkin kayak ngadepin orang gitu. Kalau ada orang yang kayaknya vokal banget, kritis banget ngadepin kalian, sangat-sangat argumentatif gitu. Pokoknya segala tindakan kalian dikritisi atau disanggah atau di apa ya, dijatuhkan kayak gitu. Kalian bisa kuat ngadepinnya. Iya. Yeah. Soalnya kritikus terbesar kalian atau ya apa sih, kritikus terbesar kalian ada di dalam diri kalian sendiri. Kalian bisa kuat ngadepin monster di luar sana, soalnya deep down kalian ngadepin monster yang lebih mengerikan lagi di dalam diri kalian sendiri. Kekuatan itu munculnya dari situ. Kayak di chariot itu apa ya, drive-nya itu ada. Ya kalau chariot itu kan ada Sphinx 2, tapi di bawahnya ada strength, ada singanya di situ. Ya, monsternya itu ada dalam diri kalian sendiri. Yang diliatin, ya yang kelihatan sama orang mah nggak seberapa ketimbang apa yang berusaha kalian tekan, apa yang berusaha kalian kalahkan di diri kalian sendiri itu. Magician, terus di bawahnya ada Seven of Coins. Ini juga mungkin buat orang gitu, kalian kalau ngerjain apa-apa simsalabim langsung jadi kayak gitu. Simsalabim jadi aja. Nggak tahu tuh kayak gimana prosesnya, pokoknya jadi aja. Di balik itu ada preparation yang lama tuh. Iya, jadi kalau tiba-tiba kelihatan kayak cering jadi gitu, wah hebat dia mah, jago sulap, dia mah ngerjainnya langsung semalam kayak gitu kelar tuh project. Yang kelihatan sama orang, yang nggak dilihat sama orang itu preparationnya bisa bertahun-tahun tuh. Iya, kayak persiapannya lama itu sebenarnya, cuma nggak kelihatan aja sama orang. Dan mungkin apa ya, mungkin ditutupin juga kali. Iya, kadang ada kalanya kalau kalau apa ya, kalau niat kita baik, niat kita lurus, masih bagian-bagian kayak kontradiksi, terus kayak proses yang lama kayak gitu, kayak sengaja tuh Allah tutupin tuh. Iya, yeah, biar kelihatan kayak magic gitu. Jadi Allah tahu kalau proses ini butuh waktu yang lama dan kamu sendiri sadar itu. Cuma biar ngasih dampak ke orang lain, biar ngasih apa ya, mungkin kayak inspirasi atau ngasih impact ke orang lain, supaya itu kelihatan magic, ngasih proses itu sengaja ditutupin gitu. Walaupun kadang bukan kita yang sengaja nutupin ya. Kayak kita mah kerja, ya udahlah kerja lillahi ta'ala kayak gitu. Ya udah kayak kerja, masuk kerja,
ikhlas aja kita mah kerjanya gitu. Cuma si aib-aibnya kita, borok-boroknya kita itu ya jadi sengaja ditutupin gitu loh, ngerti kan? Ini juga kayak proses lamanya, preparationnya sengaja gitu, kayak seolah seolah ditutupin gitu. Nah di bawah Nine of Cups ada Page of Coins. Nah ini satu apa ya, kayak di happy yang kalian apa ya, yang nggak kalian tunjukin di happynya kalian tuh ada apa ya, ada eh keinginan berbagi mungkin, baru keinginan ya, baru keinginan tuh, baru baru keinginan untuk share ke orang, cuma belum di apa ya, cuma belum dikasihin aja, cuma belum diimplementasiin aja. Tapi di balik itu juga ada kalian orangnya cukup apa ya, cukup rajin dalam artian show up gitu ya, apapun moodnya gitu, apapun apapun moodnya, apapun kondisinya, kalian tetap show up dan kalian tetap berusaha untuk ngasih diri terbaik kalian di pekerjaan itu atau di depan orang-orang. Makanya kalian kelihatannya happy kayak gitu. Orang lihatnya kayak nih orang kok happy banget gitu, kayak hidupnya kayak fulfill gitu. Ya karena apa ya? eh, Sebenarnya nggak tiap hari kalian bangun tidur langsung happy juga, nggak. Ada aja kan hari-hari dimana aduh hari ini aku suntuk, hari ini aku capek gitu. Tapi begitu masuk kerjaan, begitu ketemu orang, kalian bikin keputusan sadar kalau oh iya ya udah aku happy, aku cukup, aku nggak ngerasa kekurangan, semuanya udah dijamin, bahkan kebahagiaanku hari ini pun udah dijamin, jadi aku nggak perlu khawatir. Itu butuh disiplin loh. Iya, mindset kayak gitu itu butuh disiplin, nggak bisa. Ya, bersyukur tuh kadang harus dibiasakan, harus bisa jadi, harus harus bisa jadi second nature gitu. Udah refleksnya, kalau kita udah refleksnya bersyukur, refleksnya udah apa ya, berprasangka baik, wah itu enak tuh hidup ya. Dan di bawah Ace of Swords itu ada Five of Cups. Ini yang apa ya, ini aku rasa mindernya kalian kali ya. Di permukaan kalian ngerasa cukup, kalian ngerasa mampu untuk mengambil tanggung jawab ini gitu, untuk menjadi sosok yang kalian rasa yang kalian rasa dibutuhkan gitu di masyarakat saat ini atau di hidup kalian saat ini. Tapi di balik itu kalian juga tetap ngerasa minder, kalian tetap ngerasa nggak pantas jadi orang itu. Iya, ya mungkin itu bikin kalian bisa lebih humble ngejalanin hidup, nggak jumawa kayak gitu. Bisa bisa ngebikin kalian lebih terbuka lagi untuk belajar. Cuma itu juga sih yang pengen aku bilang ke kalian kayak ya, grup 3 mungkin kalian tetap aja ngerasa ada mindernya, tetap aja ada ngerasa nggak pantesnya. Nah, nggak begitulah, justru karena kalian ngerasa gitu kalian bisa terus improve lagi ke depannya, ya nggak sih? Iya, udahlah nggak usah sok humble kayak aku kadang ada temenku yang sok-sok humble gitu. Gak kok, gue mah biasa aja, gue juga masih butuh butuh banyak latihan, butuh banyak belajar. Kayak apaan sih lu Nyet, kayak sok humble banget. Udahlah, lu hebat kok, lu jagoan kayak gitu. Ya gue tahu, tapi gue masih cup 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 ya. Lu hebat kok. Iya, grup 3. Aku harap kalian diterima lah pujian orang tuh. Iya. Kalian hebat kok, grup 3. Udah gitu aja, udah kelamaan juga grup 3. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.